Selamat pagi, selamat siang, dan selamat malam. Salam sejahtera bagi kita semua. Perkenalkan, nama saya Marcelina Devi Anggraini, salah satu mahasiswi dari jurusan Ilmu Kelautan dari kelas B. Nah, video kali ini adalah merupakan laporan praktikum komputasi kelautan dengan materi pengenalan software 2, yaitu Surfer, SAS Planet, dan juga ODV atau Ocean Data View. Nah, sebelum itu saya akan menjelaskan beberapa atau sedikit materi tentang ketiga software tersebut. Yang pertama ini adalah SAS Planet. SAS Planet adalah sebuah software open source untuk menampilkan dan mendownload data citra satelit dengan resolusi yang tinggi dari peta yang dikirimkan oleh layanan pemetaan seperti Google Maps, Bing Maps, Yandex Maps, OpenStreetMap, Esri, dan lain sebagainya. Nah, yang kedua ini adalah ODV. Nah, berikut ini adalah tampilan dari aplikasi ODV. ODV itu apa sih? ODV atau Ocean Data View merupakan sebuah software yang digunakan untuk menampilkan secara visual atau plotting secara interaktif, eksplorasi dan grafikal parameter oceanografi secara horizontal maupun vertikal, beserta profil generasi lainnya. Nah, dalam praktikum kali ini itu digunakan software Surfer khususnya. Nah, berikut saya akan buka software Surfer. Nah, sebelumnya software Surfer ini adalah salah satu software ya yang digunakan untuk pembuatan peta kontur dan juga permodelan 3D berdasarkan grid-nya. Nah, ini adalah tampilan dari aplikasi Surfer itu sendiri. Terdapat beberapa pilihan yang bisa dipilih nantinya. Nah, Surfer ini kita bisa mengolah data arus maupun data batimetri dari satu daerah. Nah, untuk laporan praktikum ini langsung saja saya akan melakukan praktikum. Yang pertama adalah saya klik grid, kemudian data. Nah, data ini adalah data yang sudah dikirimkan oleh asisten, yaitu data batimetri Prolingga. Nah, sebelumnya data yang berbentuk Excel ini harus diubah terlebih dahulu ekstensinya ke Excel 97/2003. Nah, ini kemudian di open. Nah, setelah itu pastikan kolomnya itu sesuai dengan X, Y, dan juga batimetri. Nah, di sini grading method yang digunakan ini adalah metode kriging. Oke, kemudian di sini juga bisa memilih tempat untuk meletakkan datanya nanti. Nah, saya akan meletakkannya itu di sini. Nah, di sini. Kemudian save. Lalu saya klik OK. Nah, akan muncul tampilan seperti ini. Setelah itu klik OK karena sudah dibuat. Kemudian bisa juga ini diklik No. Nah, langkah selanjutnya adalah kita ke map, lalu ke new. Pertama ini saya akan membuat kontur map terlebih dahulu, yaitu dengan menambahkan data batimetri yang telah saya simpan tadi, lalu saya open. Nah, bisa diklik dan juga bisa dipindahkan. Nah, ini bisa diwarnai dengan cara mengklik di Object Manager, bagian kontur data, di bagian level. Nah, fill contour ini saya checklist, kemudian fill colornya bisa dipilih sesuai dengan selera. Di sini saya pilih rainbow 2 dengan menampilkan color scale-nya. Nah, oke, setelah ini untuk saya akan memasukkan base map-nya untuk dapat mengetahui ini adalah data batimetri dari daerah mana. Caranya adalah klik map lalu base map. Kemudian dimasukkan ID kabungnya 2010, lalu saya klik open. Tunggu beberapa saat. Nah, ini dia. Untuk memunculkan hanya daerah yang data batimetri kita ambil, caranya adalah menggeserkan ID kabung ini di atas kontur ini supaya terlihat. Saya klik no.
Baik, di sini sudah terlihat. Lalu saya akan memberi warna supaya dapat terlihat ini warnanya ini daerah mana. Oke. Nah, cara untuk memberi warna pada ID cardnya ini, caranya klik properties. Ini di field properties saya klik patternnya itu dengan solid. Nah, kemudian untuk warnanya ini bisa diubah sesuai dengan yang diinginkan. Saya pilih warna hijau saja. Nah, oke, selanjutnya adalah melayout peta ini. Caranya yaitu dengan memberi identitas atau nama pada peta ini. Caranya kita klik ini, simbol ini A, kemudian klik. Nah, untuk dapat mengedit ini bisa diklik dengan panah ini, lalu bisa kita edit. Nah, sudah jadi. Kemudian selanjutnya saya akan menambahkan simbol angin. Nah, caranya itu adalah klik point ini, simbol, kemudian diletakkan di atas slot warnanya, lalu saya klik. Nah, di simbol ini pada simbol set ini bisa diganti dengan S-ring mode. S-ring. Ini ya. Kemudian simbolnya ini cari simbol arah mata angin yang sesuai yang kita inginkan. Di sini saya akan memilih ini. Oke. Selanjutnya dibesarkan sesuai yang diinginkan atau bisa terlihat. Nah, ini sudah. Kemudian ini agak dinaikkan supaya terlihat. Nah, selanjutnya bisa juga ditambahkan dengan rectangle. Nah, rectangle ini digunakan untuk memberi batasan supaya dapat terlihat dengan jelas yang petanya dan juga mana ini petanya. Di sini saya sudah memberikan rectangle pada judul. Selanjutnya saya akan memberikan rectangle di simbol mata angin. Oke. Kemudian sesuaikan. Oke. Di bagian skala warnanya ini juga bisa dibagi. Oke. Nah, selanjutnya adalah memberi identitas pada peta ini. Caranya sama seperti tadi, klik teks, kemudian klikkan di seberang tempat, lalu saya masukkan nama saya. Nah, selanjutnya kita bisa juga dengan menambahkan simbol atau logo dari universitas atau laboratorium bisa juga ditambahkan di sini. Caranya adalah kita klik file, kemudian import, kemudian cari simbol yang akan atau logo yang akan dimasukkan. Di sini saya akan memasukkan logo Unsri. Nah, di sini juga bisa ditambahkan dengan rectangle untuk memberi batas. Nah, visualisasi dari contour map-nya ini sudah jadi. Selanjutnya saya akan membuat 3D wireframe dan juga 3D surface. Caranya adalah saya klik file, kemudian new. Di sini new plot. Nah, plot ini, kemudian saya klik new. Di sini saya klik 3D wireframe-nya terlebih dahulu. Nah, di sini saya akan memasukkan data bathymetry yang telah saya simpan tadi.
caranya. Nah, ini dia. Saya open. Ini dia. Untuk dapat melihat dari berbagai sisi, itu dapat digunakan yaitu trackball. Nah, trackball ini digunakan supaya kita bisa melihat dari berbagai sisi untuk 3D dari wireframe ini. Oke, saya akan melakukan visualisasi. Bisa saya ubah. Nah, untuk 3D wireframe-nya ini sendiri itu tidak memiliki warna ya, hanya warnanya hitam putih seperti ini. Jadi gambarnya yang seperti ini. Kemudian untuk menampilkan warna pada bawahnya ini, bottomnya itu bisa di checklist yang ini. Nah, yang vertikal, nah seperti ini. Setelah itu bisa dilakukan dengan membuat identitas. Caranya klik teks, lalu saya klik di sembarang tempat, lalu saya akan beri nama terlebih dahulu. Nah, sudah seperti ini. Lalu bisa juga ditambahkan dengan simbol seperti tadi. Caranya klik file, lalu import, pilih simbol yang ingin dimasukkan, kemudian open. Kemudian jangan lupa juga dengan menambahkan simbol mata angin. Klik simbol mata anginnya bisa diletakkan di situ. Kemudian ke simbol, lalu ke simbol set, pilih N3 Node seperti tadi. Lalu simbolnya pilih simbol mata angin yang diinginkan. Oke. Lalu saya akan besarkan supaya dapat terlihat dengan jelas. Lalu kita bisa juga dengan menambahkan rectangle supaya dapat membedakan, dapat rapih nanti tampilannya. Oke, seperti ini. Nah, untuk selanjutnya itu saya akan membuat 3D space. Caranya itu yaitu dengan klik new plot, lalu saya ke map, new, dan 3D space. Lalu dipilih data batimetri yang sudah saya simpan tadi. Ini lalu di open. Nah, ini dia. Untuk dapat melihat dari berbagai sisi, caranya sama, yaitu dengan mengklik trackball. Nah, bisa dilihat dari berbagai sisi. Oke, kemudian saya akan memilih warna. Nah, sebelumnya ini kan base-nya kosong. Nah, base-nya juga bisa diisi dengan warna. Caranya adalah klik show base ini. Nah, gitu. Kemudian saya akan memilih warnanya sesuai yang saya inginkan. Setelah ini bisa langsung dilakukan visualisasi. Sebelum itu saya juga bisa menunjukkan, nah ini scale colornya. Lalu data ini bisa diberi nama, klik. Oke. Selanjutnya juga saya akan menambahkan nama saya. Nah, setelah itu saya klik oke. Selanjutnya saya akan memberikan simbol mata angin sama seperti tadi. Caranya klik simbol, lalu ke simbol ini untuk mengubah simbol setnya ke N3 Node. Kemudian lalu simbolnya pilih sesuai yang diinginkan.
Di sini dibesarkan supaya dapat terlihat simbolnya. Oke. Nah, setelah itu saya akan menambahkan logo Wisri. Caranya klik import, lalu pilih logo atau gambar yang ingin dimasukkan. Nah, setelah itu bisa juga diberi rectangle atau kotak supaya dapat terlihat jelas, bagus. Nah, untuk visualisasi Bathymetry 3D surface-nya itu sudah jadi, kemudian saya akan menyimpannya. Caranya yaitu klik file, kemudian export. Nah, untuk tempatnya itu disesuaikan, bisa milih di mana saja sesuai selera. Kemudian save as type-nya itu pilih PNG atau JPEG, terserah. Di sini saya akan memilih PNG. Oke, lalu namanya bisa terserah, kita Klarinda, lalu saya klik save. Nah, pada PNG ini nanti akan muncul beberapa pengaturan format PNG. Di sini saya memilih warnanya itu 32 bit sesuai selera. Kemudian pixelnya itu 144, terserah. Lalu saya klik OK. Tunggu beberapa saat dan gambar sudah selesai diekspor. Kemudian bisa dicek. Nah, ini dia. Nah, sudah terdownload, sudah tersimpan. Baiklah, sekian penjelasan tentang materi pengenalan software kedua dari saya, yaitu khususnya tentang server dan juga pengolahan data bathymetry menggunakan server. Saya mohon maaf bila terdapat banyak kesalahan dan juga kekurangan dalam pembuatan video ini. Saya mohon kritik dan juga saran dari kakak dan abang sekalian. Sekali lagi saya ucapkan terima kasih dan selamat pagi, selamat siang, selamat malam. Salam sejahtera bagi kita semua.